Atau Ridwan Kamil kampanye di sekitar Bandung aja gitu, karena dia orang Bandung. Jangan ke Jakarta karena itu memicu pergerakan, menambah kemacetan di Jakarta kan gitu. Itu logikanya. Bisa nggak Ridwan Kamil? Atau jangan-jangan iya, dia kampanye di sekitar rumahnya aja di Bandung. Selamat malam semuanya. Di Pilgub DKI Jakarta, dari 3 paslon yang ada, nampaknya yang paling tidak masuk akal dari sisi janji kampanyenya memang adalah Ridwan Kamil. Ya karena kalau Pak Pramono dan Rano Karno itu kan mudah dimengerti gitu ya, janji kampanyenya gitu ya. Nanti kita bikin pengembangan anak-anak muda gitu kan. Terus kemudian nanti akan ada kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu ya, membangkitkan lagi kebudayaan Betawi dan sebagainya. Itu mudahlah untuk kita mengerti, memanfaatkan atau menggerakkan anak-anak muda untuk ikut Karang Taruna, kemudian ikut berkegiatan dalam program-program pemerintahan atau Pemda gitu ya. Itu kan ya mudah dibayangkan, oh bisa ya kayak gitu ya. Selama ini kan nggak terjadi, oh bisa gitu. Tapi itu ya memang sesuai dengan tagline mereka, yaitu nggak ribet deh pokoknya gitu ya. Tapi dalam Lapang Rekun ini agak nggak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang kita sulit untuk membayangkan terkait program yang coba disampaikan atau dijanjikan oleh Dharma Pongrekun gitu. Oh ya pokoknya dia ngawang-ngawang karena memang orang ini adalah ahli atau orang yang berkeyakinan soal adanya konspirasi. Seolah-olah semua yang dia sampaikan, kalau saya dengar gitu ya, itu kayaknya konspirasi semua. Emang sejak dia sebelum Cagup pun udah penuh dengan teori konspirasi. Dan kemudian wakilnya Kun Wardana itu kan ya membingungkan juga gitu ya. Jangankan bicara atau menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tepat gitu ya, dia bicara aja gemeter. Tapi seaneh-anehnya, nggak masuk akal pasangan Dharma Pangrekun dan Kun Wardana, sebenarnya ada satu janji kampanye Ridwan Kamil itu yang jauh lebih mustahil gitu ya. Lebih mustahil dari mustahil itu sendiri. Itu dia tingkatannya tuh di atas mustahil gitu. Karena Ridwan Kamil dalam rangka menangani masalah kemacetan gitu ya, itu katanya akan berdasarkan dua sudut pandang atau dua jalan ideologi. Ya kalau orang lain ditanya soal kemacetan gitu ya, paling ya memperbaiki soal transportasi umum, diperbanyak, kemudian nanti dibuat jalan baru. Itu kan orang biasa, orang wajar lah. Tapi Ridwan Kamil ketika ditanya soal masalah kemacetan Jakarta, dia bilang nanti kita akan berlakukan zonasi untuk para pekerja, untuk semua orang. Jadi ya mungkin dia terinspirasi dengan sistem zonasi sekolah gitu ya. Ya kalau sekolah bisalah dizonasi. Anak-anak sekolah dipaksa atau direkomendasikan untuk sekolah di sekolah-sekolah yang terdekat dari rumahnya gitu ya. Dan kemudian pihak sekolah juga lebih mengutamakan orang-orang yang terdekatnya misalkan gitu. Itu masuk akal. Tapi kalau tempat kerja, orang bekerja juga kemudian mau diatur secara zonasi. Yang katanya nanti orang Jakarta Selatan kerjanya di Jakarta Selatan aja gitu ya. Jakarta Utara kerjanya di Jakarta Utara aja. Karena menurut sudut pandang atau keyakinan Ridwan Kamil gitu ya, kemacetan Jakarta ini berdasarkan dua jalur ideologi. Yang pertama, kita memperbaiki soal transportasinya, memperbanyak, menambah baru, kemudian menambah durasi atau mempercepat kedatangannya. Itu satu katanya, pelayanan. Tapi yang kedua, ini ada juga cara bagaimana supaya mengurangi pergerakan, supaya masyarakat Jakarta itu tidak terlalu banyak bergerak. Makanya solusinya adalah orang Jakarta Utara bekerja di Jakarta Utara, Jakarta Selatan bekerja di Jakarta Selatan. Jangan mondar-mandir. Lucu nih. Lucu. Walah nanti katanya orang-orang juga disuruh nge-mall ya sekitar-sekitar itu aja gitu. Ya kalau di Jakarta Selatan udah di sana juga gitu. Jangan kemudian pindah ke barat lah, pindah ke timur.
Ya tapi ya gimana gitu ya, gimana nggak lucu. Inilah konsekuensi kalau ada orang di luar Jakarta pengen maju sebagai calon gubernur Jakarta. Orang Bandung, orang Jawa Barat coba maju di Pilgub Jakarta, ya pasti dia bingung. Dia nggak ngerti tuh. Nggak ngerti tuh. Ya kalau di Jawa Barat masih memungkinkan itu terjadi gitu. Di Provinsi Jawa Barat memang rata-rata para pekerjanya, orang-orangnya itu bekerja di dekat rumahnya masing-masing gitu. Ya karena wilayah Jawa Barat kan besar gitu ya. Dan itu masih memungkinkan gitu. Supaya kan nggak ada ceritanya lah orang warga Jawa Barat tuh dari ujung timur ke barat gitu ya, saling rumahnya di ujung timur terus kemudian kerjanya di ujung barat, itu kan nggak ada gitu ya. Cenderung mereka bekerja ya deket-deket rumahnya gitu ya, dalam radius sekitar 5 atau 10 kilometer saja gitu ya. Itu orang Jawa Barat bisa dilakukan, tapi di Jakarta mana bisa gitu. Ya repot memang, sekali lagi kalau Ridwan Kamil ini mau maju sebagai cagup Jakarta, sementara dia nggak paham soal karakter orang dan cara orang Jakarta bekerja gitu ya. Ya kayak gini jadinya. Usulannya tuh jadi kayak bagaimana caranya agar Jakarta seperti Jawa Barat. Mana bisa? Disuruh kerja di sekitar-sekitar aja gitu. Jangan mundar-mandir. Ya saya juga bukan orang Jakarta sih gitu ya, tapi ya setidaknya minimal sebulan sekali lah saya nengokin Jakarta itu. Jakarta itu udah kayak kampung halaman saya lah gitu ya. Saya tengokin tiap bulan ke sana gitu. Nengok teman-teman, nengok kantor gitu. Dan dalam kesimpulan saya, sejak tahun 2015 lalu, yang sering mundar-mandir Jakarta minimal sebulan sekali atau kadang lebih dari 3 kali gitu ya. Dalam kesimpulan saya, pergerakan orang-orang di Jakarta itu udah jadi kayak udah kayak jadi DNA mereka tuh. Bergerak dan kemudian mondar-mandir itu udah gaya mereka. Lihat orang Jakarta sibuk semua mondar-mandir. Emang gayanya udah kayak gitu. Nggak bisa kemudian disuruh diem dan kemudian diem di tempat aja, nggak usah ke daerah-daerah lain, mana bisa gitu. Karena dalam pengalaman saya gitu ya, kalau kita janjian dengan orang gitu ya, janjian di mall atau janjian di kantor misalkan, saya biasanya dalam sehari itu bisa ada 3 pertemuan atau 3 agenda gitu ya. Nah itu beda-beda tempat. Ya kadang-kadang aja kebetulan sama mallnya gitu ya, karena diatur sama. Tapi biasanya normalnya itu beda-beda. Di mallnya di Jakarta Barat gitu ya, kemudian kantornya di Jakarta Selatan, kemudian balik lagi ke Jakarta Pusat. Itu udah biasa gitu. Ya namanya orang kerja. Dan itulah yang terjadi di Jakarta. Orang-orang bekerja di Jakarta itu, ya mereka harus bertemu dengan banyak orang, mereka harus bergerak, mereka harus membangun komunikasi dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, kalau sudah kemudian mereka punya keharusan untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan calon klien, bertemu dengan orang yang mungkin punya kerjaan dan sebagainya, atau ingin melakukan kerjasama, ini kan pertemuan antara 2 orang gitu. Pertemuan 2 orang, otomatis masing-masing orang ini berangkat dari titik yang sama. Pasti itu. Yang satu misalkan teman kita dari Jakarta Selatan, sementara kita dari Jakarta Utara gitu. Maka kemudian kita cari titik tengahnya, biasanya seperti itu gitu. Itu juga yang saya alami gitu ya. Ya karena pertemuan antara 2 orang ini berangkat dari 2 titik yang berbeda, maka sulit sekali untuk kemudian meminta masyarakat Jakarta untuk tidak terlalu banyak bergerak. Karena nggak bisa gitu. Lawang pertemuan 2 orang aja berangkat dari 2 titik yang berbeda kok gitu ya. Mereka kemudian menemukan satu titik tengahnya yang sama-sama tidak terlalu jauh bagi keduanya. Itu kalau 2 orang. Kalau 3 orang, 4 orang, ya bisa aja sih, bisa aja salah satunya ngalah, misalkan seperti bos saya di Jakarta Pusat misalkan gitu ya. Saya meskipun landing landing di Halim agak jauh, ya tetap aja merapat ke sana gitu ya. Ya namanya bos gitu kan, harus ke pusat gitu kan. Meskipun hotelnya di Jakarta Selatan misalkan, tetap aja harus ke pusat. Salah satunya bisa ngalah. Bisa memang, tapi itu situasional, kondisional gitu. Nggak semua kemudian orang bisa diatur dan disamaratakan. Kalau yang pengen bertemu adalah bukan antara bos dengan anak buah, ya harus cari titik temunya, titik terdekat dari antara kedua atau orang-orang yang akan bertemu. Jadi
Jadi membuat satu ide, gagasan atau janji untuk kemudian melakukan zonasi kepada orang-orang pekerja di Jakarta itu adalah satu janji yang tidak layak nampaknya untuk dijanjikan. Itu sama seperti saya menjanjikan kalian semua 100.000 penonton atau 500.000 penonton video saya ini masing-masing akan mendapatkan 1 triliun rupiah misalnya. Itu nggak bisa. Nggak bisa dijanjikan gitu. Dan kemudian janji untuk membuat agar nanti orang-orang bekerja di Jakarta itu diutamakan atau dibuat WFH gitu ya, kerja dari rumah gitu. Itu juga nggak bisa gitu. Mereka sih maunya gitu ya, dalam imajinasi saya gitu ya. Saya pikir sama gitu ya. Kalau orang ditanya kepada saya gitu ya, kita sih maunya kita nggak usah kerja, kita nggak usah keluar rumah, tapi duitnya ada. Kita maunya kayak gitu. Tapi tuntutan pekerjaan tidak memungkinkan, makanya kemudian kita keluar rumah. Iya kan? Kalau soal ide WFH dan sebagainya, orang semuanya mau gitu. Tapi bagaimanapun di banyak hal itu tidak bisa diselesaikan lewat WFH. Apalagi orang-orang yang berkepentingan ini sama-sama berada di Jakarta gitu. Karena ya bagaimanapun yang namanya orang Indonesia gitu ya, orang Jakarta gitu ya, adat budaya Nusantara, bagaimanapun harus kita akui bahwa negosiasi di atas meja makan itu jauh-jauh lebih menyenangkan gitu dibandingkan WFH yang konsumsinya harus sendiri-sendiri. Gak ada wahnya gitu ya. Jadi ya negosiasi di atas meja makan dan kemudian itu bisa membuat satu pekerjaan-pekerjaan baru itu terjadi di mana-mana. Sehingga ide dan gagasannya ini sangat luar biasa dari Ridwan Kamil, tapi itu mustahil untuk kemudian diterapkan atau diberikan janji kepada masyarakat Jakarta karena nggak bisa gitu. Pasti nggak bisa. Kalau mau bukti, coba kita lihat Ridwan Kamil gitu ya. Sama seperti Ridwan Kamil misalkan. Ya, dia kan dari Bandung tuh. Rumahnya di Bandung misalkan. Kalau dia hari ini menjadi calon gubernur Jakarta gitu ya. Bisa nggak dia kampanye dari Bandung misalkan? Bisa nggak dia? Bisa aja kampanyenya WFH misalkan. Bisa. Atau Ridwan Kamil kampanye di sekitar Bandung aja gitu. Karena dia orang Bandung. Jangan ke Jakarta karena itu memicu pergerakan, menambah kemacetan di Jakarta kan gitu. Itu logikanya. Bisa nggak Ridwan Kamil? Atau jangan-jangan iya dia kampanye di sekitar rumahnya aja di Bandung. Apa dia kalau nanti punya kalau dia naudzubillah terpilih gitu ya, semoga enggak gitu ya. Kalau dia misalkan punya posisi pekerjaan di Jakarta misalkan, apakah dia juga nanti akan kalau dia jadi menteri misalkan, apakah dia juga akan ngantornya dari Bandung misalkan? Bisa nggak gitu? Bisa kalau dari sisi logika atau ide gagasan Ridwan Kamil ketika debat Pilgub kemarin. Bisa gitu. Dia jadi menteri gitu ya, yang kementeriannya ada di Jakarta, tapi Ridwan Kamil rumah dinasnya atau rumah kantornya itu ngantornya atau rapatnya di Bandung semua. Bisa supaya tidak menambah kemacetan. Nah, kalau ide-ide seperti ini mau dilaksanakan, ya sakit kepala sebenarnya. ya tapi ya begitulah gitu ya Ridwan Kamil dengan ide briliannya gitu ya. Mungkin dia masih sedikit terpengaruh dengan suasana di IKN gitu ya. Karena IKN itu kan juga kurang lebih sama gitu ya. IKN itu kan katanya ibu kota gitu ya. Tapi orang-orangnya, para pejabat-pejabatnya itu masih ada di Jakarta. Jadi ibu kotanya di Kalimantan, di IKN. Orang-orang yang seharusnya berada di IKN gitu ya, pejabat-pejabat kita, menteri-menterinya itu masih ada di Jakarta. Jadi inilah yang namanya work from Jakarta gitu. Jadi bagi saya lebih masuk akal kalau misalkan Ridwan Kamil kemudian membuat satu janji untuk kemudian memastikan semua orang di kementerian, di pemerintahan Indonesia, di kabinet selanjutnya itu semuanya akan ngantor di IKN. Dengan begitu akan sangat mengurangi kemacetan di Jakarta. Itu lebih masuk akal dibandingkan meminta atau membuat satu program agar masyarakat bisa bekerja di sekitar rumahnya saja.
Ya tapi ya agak tahu lah gitu ya. Mungkin Ridwan Kamil ini juga nggak berpikir panjang gitu ya. Pokoknya asal ada, asal menarik gitu ya. Asal nggak masuk akal langsung disampaikan gitu. Ya kalau begitu ya semoga setelah ini Ridwan Kamil juga kampanye dari Bandung aja. Supaya sesuai gitu. Supaya nggak menambah kemacetan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.